Shalom, GKI Jemaat Kana yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, apapun yang sedang kita kerjakan, kita percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, syukur terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu ini. Dan kami yang mendengarkan, Tuhan berikan hikmat untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Firman Tuhan hari ini akan saya ambil kebanyakan dari Lukas dengan tema iman yang hilang. Ayat emasnya ada di dalam Lukas pasal 18 ayat 8. Tapi saya akan baca mulai ayat 1 sampai 8. Judul temanya adalah iman yang hilang. Pembacaannya mulai dari ayat Lukas pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 3, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perikop bacaan Alkitab kali ini berbicara khusus untuk orang-orang yang sudah mengenal Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam ayat 1, Yesus mengatakan dengan tegas untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada mereka. Kata mereka di sini pada saat itu adalah para muridnya. Dan perikop ini tentunya juga masih berlaku untuk kita semua sebagai murid-muridnya. Dalam ayat 2-5 berbicara tentang kegigihan seorang janda yang minta agar haknya dibela oleh sang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Tentunya janda ini datangnya berulang kali kepada sang hakim, sehingga akhirnya hakim ini mengabulkan permintaan sang janda. Dalam ayat-ayat ini tidak dijelaskan apa permintaan atau masalah dari sang janda. Tapi yang ditekankan adalah kegigihan sang janda agar haknya dibela dan keengganan sang hakim yang diganggu terus-menerus. Dalam ayat 7, saya bacakan lagi ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah pasti membenarkan orang-orang pilihannya yang tekun berdoa siang dan malam
dan tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolong mereka. Bukan berarti Allah seperti sang hakim yang merasa terganggu oleh sang janda, maka ia mau mengabulkan doa kita. Tetapi Allah kita adalah Allah yang rindu mendengar suara anak-anaknya yang berdoa siang dan malam. Yang menarik di sini adalah dalam ayat 8. Saya bacakan kembali, Lukas pasal 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman seperti apa yang tidak didapati Yesus ketika ia datang kali yang kedua ke bumi? Dalam ayat-ayat di atas, kita sudah diajarkan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Padahal kegiatan berdoa ini juga sudah termasuk iman kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus masih bertanya, adakah ia mendapati iman yang ada di bumi ketika ia datang kali yang kedua? Kalau saya merenungkan, ada beberapa poin ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua ke bumi, di mana dia mengharapkan ada iman di bumi. Iman seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia datang kali yang kedua? Yang pertama adalah iman yang melampaui akal sehat manusia, yang ada di dalam Lukas pasal 18 ayat 25 sampai 27. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 26. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Perbandingan yang sangat jauh antara unta yang masuk melalui lubang jarum dengan orang kaya yang mau masuk dalam kerajaan Allah. Yang namanya lubang jarum pasti kecil sekali dibandingkan dengan badan unta. Sebenarnya kan lebih mudah orang kaya yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah karena pintunya pasti besar dan megah. Dalam pemikiran secara logika manusia, tentu sukar bagi setiap manusia untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi dalam ayat 27, Tuhan menegaskan ada kasih karunia yang diberikan secara gratis dan kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan manusia. Ini semua tentu di luar logika manusia normal. Makanya kita perlu iman yang melampaui logika atau akal sehat manusia normal. Yang kedua adalah iman yang menyelamatkan diri sendiri. Ada di dalam Lukas pasal 18 ayat 41 sampai 42. Kita baca. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari ayat-ayat ini, kita perlu memperkatakan perkataan-perkataan iman untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kata-kata iman kita membuat orang lain sembuh, membuat orang lain terselamatkan. Tetapi kita sendiri menjadi orang yang terhilang. Dari dua ayat ini, kata-kata yang menjadi penekanannya ada dalam ayat 41b, yaitu aku dapat melihat. Inilah kata-kata iman yang harus kita belajar supaya kita perkatakan jika kita dalam masalah, jika kita dalam kondisi yang tidak baik. Katakan kata-kata iman yang positif. Dalam contoh di sini adalah ketika orang buta itu mengatakan, aku dapat melihat. Ya, kalau dalam keseharian kita mungkin aku sudah sembuh.
Ya, itu contoh aja. Yang ketiga, iman seperti apa yang dicari oleh Tuhan Yesus? Yang ketiga adalah iman yang menyelamatkan orang yang terhilang. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang namanya orang-orang yang terhilang adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah lahir sebagai manusia, sudah banyak membuat mujizat selama hidupnya, sudah mati di salib, sudah bangkit dari kematian, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mereka bukan cuma tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya seperti yang tercantum di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, bahkan terkadang mereka juga mencemooh dan mengolok-ngolok orang yang percaya kepada Yesus. Ada banyak orang yang tidak percaya dan jahat di sekitar kita, dan ketika kita mencari orang-orang yang baik di sekitar kita, terkadang kita tidak menemukannya. Maka marilah kita menjadi salah satu dari orang baik tersebut yang percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat dan menjadi teladan kebaikan kita. Setelah kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita perlu untuk membawa dampak kebaikan Kristus dimanapun kita berada, baik di gereja, di rumah, di sekolah, maupun di kantor. Setelah kita mempunyai iman yang melampaui akal, iman yang menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, ada satu tindakan lagi yang perlu kita lakukan untuk memperlengkapi iman kita kepada Tuhan Yesus, yaitu adalah datang kepada Tuhan. Ada di dalam Yohanes pasal 5 ayat 37 sampai 40. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. 38. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Memang baik untuk membaca kitab suci, bahkan kalau bisa mengerti seluruh isinya. Tapi meskipun kita sudah membaca seluruh kitab suci dan menghafalkannya, tetap kita harus mau datang pada Yesus, menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangannya, menyerahkan seluruh rencana dan kehidupan sepanjang hidup kita, sepanjang hari yang akan kita lalui, agar sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, bukan dengan logika dan perasaan kita sendiri. Mari kita menyiapkan iman yang melampaui akal sehat, iman yang menyelamatkan diri sendiri, dan iman yang menyelamatkan orang yang terhilang, dan ditambah dengan kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, sehingga kita ketika nanti Tuhan datang kali yang kedua untuk menjemput kita, Dia masih akan menemukan ada iman dari orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, syukur terima kasih untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kami. Engkau melindungi, menjauhkan kami dari segala perkara-perkara yang jahat. Biarlah benih firman-Mu ini boleh bertumbuh. Dan ketika Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan mendapati kami mempunyai iman yang melampaui akal, iman yang menyelamatkan diri sendiri,
iman yang menyelamatkan orang yang terhilang, dan kami mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.